Oke teman-teman, balik lagi di episode yang baru. Kita bakal membahas hal yang baru dan ini tetap masih berkaitan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di negara United Kingdom, khususnya di Inggris, Scotland, Irish. Ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu, hal yang paling banyak ditanyain ke saya karena sejujurnya hal ini tuh saya rasa memerlukan banyak kreativitas dan teman-teman cuman luar biasa untuk bisa membuat kesempatan teman-teman masuk ke universitas pilihan teman-teman semakin besar. Dan pada episode kali ini tentu kita akan membahas tentang personal statement. Jadi sebenarnya personal statement itu apa sih? Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah apply ke suatu universitas, personal statement itu adalah salah satu requirement, salah satu hal yang dibutuhkan oleh universitas untuk bisa melihat tentang diri kita. Jadi saya juga bisa bilang bahwa personal statement itu adalah sebuah cara branding diri kita sendiri atau diri teman-teman. Contohnya, kalau misalnya kita buat personal statement ini ke sebuah hal yang real di dunia nyata misalnya, kita bisa bilang ketika ada calon pemimpin yang ingin maju, mereka akan pidato. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk personal statement, tapi bentuknya pidato. Kalau ini bentuknya tulisan. Jadi, teman-teman harus bisa menggunakan personal statement ini sebaik mungkin karena ini salah satu cara untuk meningkatkan branding diri kalian sehingga universitas bisa mempertimbangkan sebenarnya apakah kalian tuh layak atau enggak untuk bisa melanjutkan studi di universitas mereka seperti itu. Dan kita juga bakal banyak bahas untuk membuat personal statement ini. Sebelum memulainya ya, sebelum kita mulai untuk membuat, itu ada satu hal yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Dan itu adalah tujuan dari personal statement teman-teman. Kalau buat teman-teman yang masih agak bingung, jadi personal statement ini seharusnya punya satu tujuan yang besar. Tujuan besar ini yang sebenarnya akan menggait atau membuat batasan terhadap tulisan teman-teman sehingga tidak melebar kemana-mana diharapkannya. Dan ketika teman-teman bisa stay on track untuk membahas tujuan umum ini di setiap paragraf teman-teman, itu saya rasa poin plus tersendiri. Nah, tujuan umum ini macam-macam ya. Kalau saya sendiri karena saya apply-nya ke biotek dan biomed, tujuan umum saya itu sebenarnya waktu itu saya ingin menemukan suatu teknologi untuk bisa membuat suatu sistem medis, istilahnya suatu alat mungkin ataupun suatu obat-obatan atau suatu cara sehingga alat-alat yang kita gunakan seperti alat-alat medis atau obat-obatan yang kita minum itu bisa sedikit lebih murah dibandingnya sekarang. Karena saya rasa dengan pandemi ini obat-obatan yang lumayan tinggi harganya sedikit menyiksa bagi yang tidak mampu seperti itu. Nah, itu tujuan umum saya adalah ingin menemukan cara bagaimana caranya untuk bisa menemukan obat atau hal-hal yang berkaitan dengan medis dengan kualitas tinggi namun dengan harga yang ya lebih murah lah, seperti itu. Terus ketika teman-teman sudah mendapatkan tujuan umumnya, anggaplah tadi seperti tadi ya yang saya udah bilang tujuan umum saya kayak gini, teman-teman harus tahu sebenarnya ini nggak fix karena ini tergantung kreativitas teman-teman. Cuman ketika saya membuat personal statement saya bagi personal statement saya itu dalam 3 bagian. Yang pertama bagian yang umum, yang kedua bagian yang agak umum, dan bagian yang ketiga adalah bagian personal. Kita bakal bahas satu-satu lebih dalam ya. Yang pertama, bagian paling umum, itu saya membahas tentang hal umum mengenai studi yang ingin ditempuh. Anggaplah gini, kalau saya kan apply ke jurusan bioteknologi, berarti di umum ini saya bahas, anggaplah perkembangan teknologi sekarang tuh udah kayak gimana sih, terus kedepannya nanti bakal kayak gimana perkembangannya juga. Nah, itu yang bakal saya bahas di umum. Dan saya bisa garis bawahi teman-teman
sudah lebih mengerti bahwa cukup di hal-hal umum teman-teman. Dan sepengetahuan saya, seperti yang saya telah buat, ini tuh 1 sampai max 2 paragraf. Kayak gitu, 1 sampai maksimal mungkin 2 paragraf. Terus jenis yang kedua adalah agak umum. Sistem yang kedua ya, agak umum. Jadi setelah umum ada agak umum. Nah, agak umum ini kita mulai nyambungin nih hal yang udah kita lakuin selama kita studi ya, ingat ya, akademik, dengan tujuan, dengan hal umum yang sebelumnya. Anggaplah saya tadi ngobrolin hal umum yang di poin 1 itu tentang teknologi, bioteknologi. Nah, di agak umum ini saya sudah mempelajari misalnya tentang mikrobiologi dan bioteknologi, pengantar bioteknologi selama saya S1. Jadi saya udah mengambil dasarnya lah sedikit. Saya sudah sempat mencoba merasakan dasarnya seperti itu. Dan inilah saatnya teman-teman untuk membahas apa yang sebenarnya teman-teman sudah lakukan selama studi sebelumnya. Dan itu juga mungkin kurang lebih 2 sampai maksimal 3 paragraf. Dan yang terakhir itu personal. Jadi itu bahas tentang, ini yang lebih ke non akademiknya. Jadi bahas tentang keseharian teman-teman misalnya. Misalnya ada yang suka volunteer, ada yang suka ngerjain apa. Dan sebenarnya nggak harus yang berprestasi ya. Karena saya waktu itu juga saya nggak terlalu banyak punya prestasi. Yang saya tuliskan adalah bagaimana saya selama pandemi itu bisa olahraga secara teratur. Kuncinya gini. Ketika kita bahas soal hal yang sudah kita lakukan non akademik dan bukan prestasi, itu kita harus tahu outputnya apa. Jadi misalnya kayak saya, output dari berolahraga itu saya harap kedepannya saya bisa semakin disiplin. Karena susah kan ya teman-teman tahu, disiplin setiap hari mengerjakan hal yang sama. Dan itu yang saya tonjolkan, bukan olahraganya tapi disiplinnya, seperti itu. Jadi di bagian personalnya teman-teman bisa explore hal-hal yang non akademik yang sudah teman-teman suka lakuin setiap harinya, dan teman-teman juga kalau bisa cari outputnya itu apa, itu yang di highlight si outputnya. Dan personal ini biasanya kalau saya sih ini salah satu paragraf penutup, makanya kenapa saya taruh personal paling bawah, karena teman-teman bisa menutup lebih kuat dengan hal-hal yang lebih pribadi seperti itu, hal yang lebih personal. Itu bisa menjadi salah satu paragraf penutup yang lumayan kuat menurut saya. Nah, setelah kita lihat tadi tipenya ya, ada pembagian personal statementnya, saya masuk ke tipsnya. Tips menulis personal statement yang pertama itu adalah cek ketentuan yang ada. Teman-teman harus tahu dari masing-masing universitas itu tidak semuanya meminta jenis personal statement yang sama. Ketika dia tidak ada requirement apa-apa, berarti itu bisa teman-teman longgarkan seperti itu. Tapi ada beberapa universitas mereka membutuhkan misalnya maksimal 1000 kata dalam satu personal statement. Kalau misalnya maksimal 1000 kata, teman-teman harus tahu seperti itu. Kalau misalnya dia tidak menuliskan berapa gitu ya, ada maksimal hurufnya, ada maksimal katanya, teman-teman kalau saya bisa kasih saran sih maksimal 1 lembar lah, satu halaman itu udah cukup, sangat cukup seperti itu. Jadi teman-teman juga harus ngecek ya ketentuannya itu ditulisnya pakai bahasa apa, karena siapa tahu ternyata yang dimintain bukan bahasa Inggris kan, mungkin di beberapa negara saya juga kurang tahu. Cuman teman-teman juga harus lihat ketentuannya itu apa, dan teman-teman juga harus lihat bagi beberapa universitas itu ada hal-hal yang harus dicantumkan. Seperti contohnya saya sempat lihat di Wageningen kalau nggak salah ya, saya sempat lihat di Wageningen tuh dia minta kalau nggak salah soal studinya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman cuma menemukan ketentuan yang maksimal 1000 kata ya teman-teman bisa buat yang seperti saya sebutkan tadi. Cuman kalau ada requirement khusus teman-teman juga harus tambahkan. Jadi kayak kita udah bahas umum, agak umum, personal, itu jangan lupa cantumkan juga requirement yang sudah diminta oleh universitas seperti itu. Terus tips yang kedua, sediakan waktu untuk bisa mengerjakan sebanyak yang kalian butuhkan. Jadi untuk bisa menulis ini sebenarnya waktu yang dibutuhkan tidak persis sama ya masing-masing orang. Kalau untuk saya, karena jujur ya, ini bukan pengen sombong, tapi karena saya sudah sering nulis, saya juga publish buku, itu lebih singkat saya butuhkan untuk
bisa menulis personal statement ini saya cuma butuh waktu sekitar 2 minggu, ya 2 minggu, 1 minggu untuk mengerjakan, 1 minggu untuk ngecek kembali hasil yang telah saya kerjakan seperti itu. Dan tidak perlu memberikan patokan, sediakan waktu yang cukup lama kalau untuk teman-teman yang jarang nulis, karena saya rasa teman-teman butuh waktu untuk bisa membuat suatu tulisan yang hebat, dan itu nggak apa-apa teman-teman, silahkan ambil sebanyak mungkin waktu yang ada untuk ngerjain ini, karena seperti yang saya bilang ini cuma one shot seperti itu. Dan tips yang ketiga jelas mulai dari sekarang, karena seperti yang saya sudah bilang ini bukan hal yang ini tuh bukan hal yang tiba-tiba teman-teman bisa buat langsung bagus, itu sama sekali bukan. Teman-teman mungkin yang tidak sering menulis akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk revisi, lebih banyak waktu untuk memperbaiki, jadi teman-teman bisa lah mulai dari sekarang seperti itu. Dan ini saya lanjutkan ke trik tuh yang pertama, ya personal statement ini harus nyambung. Itu yang teman-teman harus ingat ya. Jadi ketika teman-teman bahas personal statement ini nantinya per paragraf, itu teman-teman bakal bahas hal-hal yang lebih kecil, kan semakin kecil ya kalau teman-teman tadi melihat apa yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Itu teman-teman harus ingat, itu tetap harus nyambung dan jangan terlalu keluar jalur lah. Istilahnya kayak tadi kan saya ngebahas soal tujuan umum saya satu, itu saya usahakan sampai akhir itu semua nyambung ke situ, dari umum, dari agak umum sama personalnya saya usahakan sampai nyambung ke situ. Jadi karena ketersambungan ini itu juga sebenarnya ya merupakan poin plus lah bagi universitas, karena tidak mudah kan untuk menulis artikel seperti itu. Dan yang kedua, nah ini untuk yang bahasa Inggris itu bisa teman-teman gunakan idiom. Idiom itu apa? Idiom itu adalah seperti sinonim ya teman-teman, kata yang berbeda tapi maknanya sama. Nah itu trik yang saya gunakan ketika menulis personal statement ini adalah saya menggunakan Grammarly. Teman-teman bisa cek grammarly.com, itu ada yang free-nya, tapi kalau misalnya teman-teman mau bayar silakan, sekitar 2 juta per tahun, tapi nggak perlu lah, pakai yang free juga udah cukup. Saya cuma pakai yang free juga, itu dikasih banyak opsi kata untuk bisa digunakan dalam personal statement kita. Dan untuk teman-teman yang belum terlalu lancar gitu ya bahasa Inggrisnya, bisa teman-teman gunakan juga bantuan Google Translate. Jangan malu-malu selagi waktunya, makanya saya udah bilang siapkan waktu yang cukup lama, karena teman-teman juga mungkin butuh waktu untuk belajar menulis dengan spesifik seperti itu ya, karena saya udah rasakan sendiri menulis dengan bahasa Inggris itu lebih sulit dibanding menulis dengan bahasa Indonesia, karena bahasanya beda. Walaupun saya udah ngerti saya mau nulis apa, cuman kadang suka nggak ketemu gitu kosakatanya apa. Dan ini juga penting ya, yang ketiga ini gunakan kata-kata yang positif. Terus pertanyaannya pasti kata-kata yang positif tuh gimana? Gini, sebisa mungkin jangan pernah ada kata cannot atau enggak bisa. Di dalam personal statement saya selalu gunakan kata-kata positif dan kata-kata yang future. Saya selalu sebutkan I believe, saya percaya. Walaupun sampai saat itu misalnya teman-teman belum punya banyak prestasi misalnya, tapi teman-teman bisa gunakan I believe, jangan pakai kata I cannot. Walaupun nantinya teman-teman bakal bilang I cannot do this today misalnya, but I will do it later. Jangan pakai kata-kata yang negatif sebisa mungkin, pakai kata-kata yang positif. Kalau misalnya teman-teman bingung gitu ya, kayak tadi saya bilang saya gagal sekarang tapi saya bisa ngelakuinnya nanti, pakai kata-kata believe juga cukup. Saya percaya hal-hal yang saya lakukan akan menghasilkan hasil yang bagus di kemudian hari misalnya. Itu lebih enak terlihat, itu lebih sangat menarik juga ya untuk dibaca seperti itu. Dan trik yang lainnya, jangan cantumkan hal yang sudah ada di CV. Ini agak sedikit tricky ya, karena teman-teman juga bakal ngirimin CV. Jadi sebisa mungkin hal-hal di personal statement ini jangan ada yang sudah disebut di CV, karena
mereka udah ada CV teman-teman gitu. Mereka cukup membaca CV itu, mereka juga sudah tahu, tidak perlu diulang di personal statement ini. Jadi di personal statement ini gunakan hal-hal yang lebih spesifik, misalnya soal mimpi, karena teman-teman nggak bisa buat mimpi di CV seperti itu. Dan itu yang harus teman-teman garis bawahi, itu yang harus teman-teman highlight. Jangan sampai isinya sebutannya personal statement, pas dibaca udah kayak buat CV, tapi bentuknya CV yang bersambung gitu. Jangan. Sudah biarkan cukup materi di CV saja, jangan dibawa ke personal statement ini. Dan yang tidak kalah penting, dan ini salah satu trik terakhir yang saya punya, riset kecil-kecilan tentang universitas dan juga jurusan atau program studi yang teman-teman pilih yang berkaitan seperti itu. Saya waktu itu sempatkan waktu untuk riset soal Glasgow dan juga Sheffield. Untuk Glasgow, teman-teman untuk mungkin yang tahu pernah dengar ada Glasgow Coma Scale, terus pernah juga ada antibiotik penicillin, itu dari situ. Dan itu merupakan hal-hal yang kita ketahui harus dengan kemauan kita untuk mencari. Itu agak susah kalau teman-teman yang nggak sering baca terus tahu informasi seperti itu. Nah, itu terus efeknya apa? Itu bisa seperti ini. Jadi misalnya saya tadi bahas soal bioteknologi, terus nanti saya bahas tentang, saya juga misalnya percaya bahwa Universitas Glasgow merupakan tempat yang tepat untuk melanjutkan studi saya karena perkembangan teknologi seperti Glasgow Coma Scale. Nah, jadi ada alasannya selain, jadi jangan, maksudnya karena banyak orang mungkin yang milih, saya juga salah satunya milih Glasgow atau milih Sheffield itu karena suka awalnya. Benar, itu nggak apa-apa, cuman nantinya dia butuh hal yang real, mereka butuh fakta kenapa kalian pilih kita. Walaupun mereka nggak nulis ya, tentu mereka nggak pernah tulis secara terbuka seperti itu, cuman a little research always nice. Jadi hal-hal kecil yang teman-teman tahu itu berharga tanpa teman-teman ketahui. Dan itu ada 5 trik dan 3 tips yang sudah saya bagikan. Buat next postnya kita bakal bedah langsung contoh personal statement, jadi teman-teman bakal saya kasih contohnya langsung. Dan buat teman-teman yang mau langsung kirim personal statement, silakan, saya nanti bisa bedah di episode itu, nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan alamat email saya nanti saya cantumkan di deskripsi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau langsung juga nggak apa-apa, nanti saya sediakan personal statement, kita bakal bahas seperti itu, isinya kayak gimana dan apakah itu udah lumayan baik atau belum, kayak gitu ya. Oke, paling untuk episode kali ini sekian. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, stay safe, stay healthy, bye bye.